pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Jika dilihat pada 7 hari kebelakang, secara nasional, kasus positif mengalami penurunan, di mana semula 56.757 pada tanggal 15 Juli, menjadi 33.772 pada tanggal 21 Juli. Jadi kalaupun nanti di level 1 atau 2 ada pelarangan, nah itu mungkin dikaitkan dengan negara-negara itu. Jadi kondisi negara ini kan berbeda-beda ya, mungkin ada yang dengan kasus tinggi. Sari berita pagi hari ini, Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami penurunan 40%. Sementara itu, pemerintah melarang tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia pada saat pemberlakuan PPKM level 3 dan level 4. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 23 Juli 2021 bersama saya, Vivi Rutarto. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Jumlah pasien positif virus corona atau COVID-19 yang mengalami isolasi di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara menurun dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data sejak 15 Juli hingga 22 Juli, pasien berkurang dari 1.140 menjadi 576 orang. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo meminta pemerintah memasukkan perdagangan retail sebagai sektor prioritas karena memiliki efek yang domino atau multiplier effect yang ternyata besar pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Dari mancanegara, kerusuhan terjadi di 2 penjara Ekuador, satu provinsi barat daya Guayas dan lainnya di provinsi Andes Tengah Cotopaxi. Sedikitnya ada 21 narapidana yang tewas menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim terus mendorong digitalisasi sekolah pada 2021 ini. Ia mengklaim sudah mengirimkan 190.000 komputer jinjing atau laptop kepada 12.000 sekolah hingga saat ini. Informasi selengkapnya kita dengarkan bersama Rini Herani. Selanjutnya mungkin Pak Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengalokasikan anggaran sebesar 2,4 triliun rupiah untuk belanja 240.000 laptop bagi sekolah di seluruh jenjang guna mendorong digitalisasi sekolah. Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam keterangan pers peningkatan penggunaan produk dalam Menteri pada sektor pendidikan secara virtual mengatakan di tahun 2021 ini sudah mengirimkan 190.000 komputer jinjing atau laptop kepada 12.000 sekolah. Nadiem mengatakan ratusan ribu laptop tersebut merupakan produk dalam negeri dan hal ini jadi upaya mendorong kemajuan perekonomian teknologi di Indonesia. Ia pun mengatakan anggaran sebesar ini harus dioptimalkan serta memerlukan komitmen pemerintah daerah hingga dinas pendidikan untuk memanfaatkan alokasi dana tersebut. Pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk pembelian 240.000 laptop. Oleh karena itu komitmen Pemda dan Dinas Pendidikan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran PDN di bidang pendidikan. Pemanfaatan PDN ini memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan kita. Peningkatan hilirisasi daripada temuan riset perguruan tinggi, produk SMK ini menjadi salah satu prioritas kami.
dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk menekan laju impor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pemerintah terus meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah yang ditargetkan sebesar 17 triliun rupiah hingga tahun 2024. Selama 4 tahun ke depan, itu kita akan belanjakan segitu banyak. Nah, kita mau ini sebanyak mungkin secara bertahap, nanti kita buat dalam negeri. Untuk anggaran 2021, staf Kemendikbudristek dan Pemda untuk pengadaan laptop sejumlah 431 sekian ribu unit. Itu 3,7 triliun, terdiri dari 189,165 unit, 1,3 triliun, dan melalui APBN 2021, 242.000 sekian, 2,4 triliun rupiah melalui DHK Divisi Pendidikan. Adapun pemerintah juga tengah berupaya membangkitkan industri TIK dalam negeri melalui berbagai program antara lain penyediaan akses pasar, kemudian juga penerapan PDN melalui pengadaan barang atau jasa pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bekerjasama dengan sekolah vokasi dan perguruan tinggi hingga industri serta akses permodalan. Anggota Komisi 11 DPR Satori menyebut bahwa program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dapat dilakukan jika penanganan pandemi telah diselesaikan secara menyeluruh. Anggota Komisi 11 Hendrawan Supratikno menyatakan revisi Undang-Undang KUP dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui pengenaan PPN di sejumlah sektor. Selengkapnya kita simak bersama Rizky Supermana. Karena perekonomian juga pasti akan berdampak karena beberapa anggota Komisi 11 DPR Satori meminta pelaksanaan PPKM darurat dilakukan secara maksimal agar penanganan pandemi COVID-19 benar-benar dapat terkendali. Politisi dari fraksi Nasdem ini kemarin kepada wartawan di Jakarta menyebut jika PPKM darurat yang diikuti dengan program vaksinasi nasional berhasil menekan penyebaran COVID-19, maka program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dapat dilakukan secara maksimal. itu pasti berdampak karena masyarakat dalam menghadapi PPKM darurat ini pasti harus lebih banyak beristirahat, harus lebih banyak meningkatkan kesehatan, imunnya agar tinggi jangan sampai rendah, karena perekonomian juga pasti akan berdampak karena beberapa pasar-pasar lokal, kemudian pasar-pasar darurat dengan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi berdampak positif. Kemudian juga masyarakat merasakan bahwa vaksinasi itu bagian daripada kita pencegahan untuk COVID. Ya, ke depan mudah-mudahan setelah vaksinasi dari pemerintah ini masyarakat lebih merasakan bahwa perekonomian lebih maju lagi. Sementara itu anggota Komisi 11 DPR Hendrawan Supratikno menyebut potensi pajak dalam usulan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan KUP sangat tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi yang menurun signifikan karena pandemi. Nah, padahal kita semua tahu beda PPH dengan PPN. Kalau PPH itu cenderung progresif, jadi orang yang kaya bebannya lebih besar dibanding orang yang miskin. Lain dengan PPN, kalau PPN itu regresif, karena baik orang yang kaya maupun yang miskin membayar pajak sama. Pemerintah dalam usulan Undang-Undang KUP yang baru berusaha menciptakan multi tarif untuk PPN agar watak regresif dari PPN sedikit bisa dikurangi, sehingga untuk barang-barang yang merupakan barang-barang eksklusif dan seterusnya mendapatkan PPN lebih tinggi. Tapi ini sekali lagi kan masih dalam pembahasan. Politisi dari fraksi PDIP ini mendorong revisi Undang-Undang KUP untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang menurun signifikan untuk bangkit melalui pajak pertambahan nilai atau PPN di sejumlah sektor. Dari gedung DPR, Rizky Supermana Pro 3 RRI. Usulan Undang-Undang KUP yang baru berusaha menciptakan multi tarif untuk PPN. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terdampak pandemi COVID-19 benar-benar bisa sampai kepada yang berhak. Puan juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah. Dari total pagu 11,51 triliun rupiah, realisasi bantuan untuk warga desa baru tersalurkan 983 miliar rupiah.
Dan dari seluruh provinsi serta kabupaten kota, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50% alokasi hingga Juli 2021. Puan juga mengingatkan penanganan masyarakat terkait COVID-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi. Karena itu menurutnya semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan COVID-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikan tepat sasaran dan tepat momentum. Informasi lainnya, Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami penurunan 40%. Kabar baik ini juga didorong adanya peningkatan jumlah kasus sembuh sebesar 70%. Kita simak laporan dari Safira Balia. Secara nasional, kasus positif mengalami penurunan di mana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dalam kurun waktu sepekan terakhir. Tak hanya itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito juga mengungkapkan angka kesembuhan meningkat hingga 70%. Jika dilihat pada 7 hari ke belakang, secara nasional, kasus positif mengalami penurunan di mana semula 56.757 pada tanggal 15 Juli menjadi 33.772 pada tanggal 21 Juli atau turun sebesar 40%. Kesembuhan selama 7 hari terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar lebih dari 70%. Itu juga melaporkan persentase harian keterisian tempat tidur perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit di tingkat nasional yang juga mengalami penurunan secara stabil selama sepekan dari sebelumnya 76,26% menjadi 72,8%. Namun, Wiku menilai kegiatan testing dalam upaya pelacakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah perlu diperbaiki dan menjadi perhatian serius. Hal lain yang juga difokuskan adalah menekan angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama sepekan terakhir. Namun, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan bersama. Peningkatan testing perlu menjadi salah satu hal yang kita perhatikan. Jumlah orang diperiksa yang mengalami penurunan selama 4 hari terakhir perlu untuk segera dikejar untuk meningkat kembali. Karena semakin tinggi testing, semakin banyak kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Hal lainnya yang perlu menjadi fokus adalah kematian. Angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama 7 hari terakhir ini patut dijadikan refleksi kita bersama. Terlebih sudah 6 hari berturut-turut kematian kita mencapai angka lebih dari 1.000 setiap harinya. Wiku menegaskan kasus positif yang turun, kemudian kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan penurunan angka kematian di tengah masyarakat. Sebelumnya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, testing terhadap suspek dan kontak erat pasien COVID-19 harus terus ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan guna memaksimalkan temuan kasus serta menurunkan tingkat kematian. Untuk memaksimalkan penemuan kasus serta menurunkan positivity rate, testing
22 Juli 2021. Meski demikian, angka kesembuhan bertambah 36.370 orang, namun angka kematian bertambah 1.449 orang. Dari Jakarta, Safira Malila Pro 3 RRI. Atau PPKM darurat di Jawa Barat maksud kami. Dan Wapres juga mencontohkan aktivitas pedagang merupakan salah satu sektor yang memerlukan adanya pengaturan ketat, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya bersama Retno Mandasari. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan secara daring yang diikuti oleh Gubernur Jawa Barat serta sejumlah menteri, Kamis 22 Juli, Wapres menyebut diperlukan upaya masif guna mencapai optimalisasi PPKM darurat di Jawa Barat yang ditekankan pada upaya penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah itu, baik di tempat berbelanja, tempat wisata, maupun di tempat kerja. Lebih lanjut, Wapres menambahkan, dalam penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster. Wapres turut menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat, sebab berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat pada 21 Juli, tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus, dan Jawa Barat berkontribusi 18% terhadap kasus nasional, serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia. Mengenai percepatan vaksinasi, saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kemenkes, TNI, Polri dengan pemerintah provinsi agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan penekanan mobilisasi masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah Jawa Barat yang merupakan wilayah aglomerasi atau merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung. Ini adalah peta Jawa Barat di mana penurunan mobilitas tadi saya sampaikan, Pak. Mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan seluruh ketersediaan vaksinasi di Jawa Barat saat ini terdapat sekitar 9,7 juta dosis vaksin yang sudah dikirim, sedangkan sekitar 7,3 juta telah disuntikan, sehingga masih terdapat 2,4 juta vaksin yang ada di seluruh Jawa Barat yang bisa digunakan. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pemerintah melarang tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia pada saat pemberlakuan PPKM level 3 dan level 4, tapi pemerintah diharapkan tetap memperketat masuknya TKA meskipun PPKM sudah turun ke level 1 dan 2. Informasi ini selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Pemerintah akhirnya melarang tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia pada masa PPKM level 3 dan 4 dan berlaku mulai 23 Juli ini. Larangan itu tertuang dalam revisi Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020. Tapi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan tetap ada tenaga asing yang bisa dan boleh masuk Indonesia, tentu dengan sejumlah kategori dan syarat tertentu. Yang kita kecualikan adalah orang-orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang-orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas,
orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. 4, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, misalnya dokter-dokter dalam rangka misalnya untuk penanganan COVID, petugas-petugas lab, dan yang berkaitan dengan kemanusiaan tetap memerlukan rekomendasi dari kementerian terkait, kementerian lembaga terkait. Itu pun harus mendapat rekomendasi dari kementerian lembaga terkait serta memenuhi ketentuan prokes untuk vaksin, kemudian PCR test, baik sebelum masuk, saat datang, dan karantina. Namun Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, meminta di masa pandemi ini sebaiknya pemerintah menutup rapat pintu bagi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tanpa kecuali. Tenaga kerja asing itu saran kami dengan alasan apa? Sebaiknya nggak boleh masuk, terutama tenaga kerja asing Cina. Dengan alasan apa? Indonesia udah nggak boleh kok tenaga kerja masuk ke beberapa negara. Masa kita membolehkan semua negara bebas masuk walaupun dengan protokol kesehatan? Pada fakta di lapangan terkonfirmasi banyak TKA di bulan Jepang dan protokol kesehatan ketat 30% sampai 40% tenaga kerja asing itu terkonfirmasi positif. Itu yang mereka kaget. Duta besar Jepang di Indonesia maupun pemerintah Jepang kok tinggi sekali, maka disiapkan pula. Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga, Laura Nafika, mengatakan meski kebijakan larangan TKA masuk itu diambil di penghujung masa pemberlakuan PPKM, tapi itu sebuah langkah yang tepat. Tidak ada kata terlambat ya sebetulnya, karena kondisi pandemi ini kan masih berlangsung. Jadi apapun yang bisa diupayakan harusnya dilakukan seperti itu. Tetapi tentunya ini harus konsisten. Nah harapannya ya ini kan sebagai salah satu upaya untuk menahan ya kemunculan dari varian baru, kemungkinan varian baru yang berasal dari imported. Nah ya tentunya ini harus dimonitor, jadi betul-betul dimonitor. Tetapi nanti ya akan dievaluasi ketika kasusnya itu sudah mulai melandai, gitu kan. Nah kebijakan dari pemerintah itu tentunya harus lebih tegas lagi gitu. Menurut Laura, larangan itu tetap harus diberlakukan saat kasus COVID sudah mulai melandai atau PPKM sudah turun pada level 1 atau 2. Tapi tentu larangan itu bersifat selektif, hanya pada negara-negara yang kasus COVID-nya masih tinggi. Jadi kalaupun nanti di level 1 atau 2 ada pelarangan, nah itu mungkin dikaitkan dengan negara-negara itu. Jadi kondisi negara ini kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dengan kasus tinggi. Seperti kayak kita Indonesia ini kan dilarang mungkin berpergian di banyak negara ya. Karena negara lain sudah tahu kondisi Indonesia itu seperti apa. Kan gitu banyak kasus. Nah sama halnya dengan kita. Jadi kita juga harus waspada juga. Jadi ketika negaranya itu kemudian kondisinya dengan kasus yang cukup tinggi, nah ini pemerintah juga harus tegas melarang TKA yang dari negara itu untuk datang ke Indonesia. Laura berharap pemerintah sangat selektif untuk mengizinkan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Kalau memang tidak betul-betul dibutuhkan, tidak perlu diizinkan masuk. Hal ini bertujuan untuk mencegah transmisi virus COVID-19 dari luar negeri, terutama varian baru yang lebih berbahaya, seperti varian Delta. Agus Wijananto, Pro 3 RRI.